terlepas dari apa yang kita lihat nanti di akhir pertandingan. Saya melihat cara main Eliano ini di Indonesia sangat berbeda loh kan. Ketika pertama kali dipanggil timnas Indonesia, Nyata dia berani duel juga ya orangnya. Persib rebut puncak klasemen, Bojan Hodak ogah terlena. Apa katanya? Yuk kita simak videonya. Klub kebanggaan Bobotoh, Persib Bandung, berhasil merebut posisi puncak klasemen Super League 2025-2026 usai menundukkan PSM Makassar dengan skor tipis 1-0 pada laga tunda di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Tambahan 3 poin ini membuat Persib kini menyamai perolehan angka Borneo FC dengan 34 poin, namun unggul dalam rekor head-to-head. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengakui laga melawan PSM berjalan sulit sejak awal. Ia menyebut permainan agresif tim tamu membuat Persib harus bekerja ekstra keras sepanjang pertandingan. Persib Bandung memang tampil cukup dominan di babak pertama dan mampu memanfaatkan situasi bola mati untuk mencetak gol lewat sundulan Andrew Jung. Namun di babak kedua, Hodak menilai anak asuhnya bermain terlalu dalam dan lebih fokus bertahan. Saya sudah katakan kemarin, ini akan menjadi laga yang sulit dan terlihat tadi pertandingannya sulit. Di babak pertama kami bermain lebih baik, mencetak gol dan memiliki 1 penalti. Di babak kedua kami turun terlalu dalam di belakang, tapi pada akhirnya saya rasa PSM tidak benar-benar memiliki peluang. Memang ada beberapa crossing, tetapi kami bertahan dengan sangat baik, ungkap Bojan Hodak. Meski mengakui performa Persib di paruh kedua tidak ideal, Hodak menegaskan bahwa hasil akhir tetap menjadi hal utama. Dengan kemenangan ini, Persib kini sejajar dengan Borneo FC di puncak klasemen. Namun Hodak memilih untuk tidak terlalu jauh memikirkan posisi sementara dan menegaskan fokus timnya kini tertuju ke laga-laga berikutnya. Saya juga tahu permainan pada babak kedua tidak bagus dan harus segera dilupakan. Tapi yang terpenting kami mendapatkan 3 poin di pertandingan ini. Sekarang kami memiliki poin yang sama dengan Borneo. Kami fokus menghadapi laga berikutnya melawan Kediri dan setelah itu melawan Persija. Baru setelah itu kita lihat di mana posisi kami berada di akhir putaran pertama, papar Bojan Hodak. Cukup kesulitan tumbangkan PSM Makassar? Beckham Putra singgung Persija Jakarta. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung berhasil meraih kemenangan penting atas PSM Makassar. Pertandingan ini berjalan begitu ketat dan syarat duel keras, mencerminkan gengsi tinggi 2 tim papan atas Liga Indonesia. Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra, mengakui bahwa laga melawan PSM bukan pertandingan yang mudah. Ia menilai tim tamu tampil agresif dan berambisi mencuri poin di Bandung. Meski demikian, Beckham menilai Persib mampu memaksimalkan momentum di babak pertama. Kejelian memanfaatkan situasi bola mati menjadi pembeda dalam pertandingan yang berjalan seimbang tersebut. Menurut Beckham, kemenangan atas PSM bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga-laga krusial berikutnya, termasuk menghadapi Persik Kediri 5 Januari 2026 dan duel syarat gengsi melawan Persija Jakarta 11 Januari 2026. Ini adalah pertandingan yang tidak mudah, sangat alot pertandingan malam ini, karena PSM juga begitu keras pengen mendapatkan poin di Bandung. Tapi kita bisa memaksimalkan di babak pertama lewat sepak pojok Tom yang disambut oleh Jong. Dan tentunya ini jadi modal bagus melawan Kediri dan pertandingan terakhir melawan Persija, ungkap Beckham Putra. Lebih lanjut, pemain bernomor punggung 7 itu menegaskan bahwa kemenangan ini memberikan tambahan motivasi bagi Persib dalam upaya mempertahankan gelar juara. Namun, ia mengingatkan bahwa perjalanan kompetisi masih panjang dan membutuhkan fokus penuh. Ini jadi modal yang sangat penting dan jadi tambahan semangat mempertahankan gelar juara. Ini tidak mudah dan perjalanan masih jauh. Tentunya kita harus tetap fokus dan serius. Jelas Beckham Putra Nugraha. Tampil Spartan dan tak kenal lelah, Bobotoh dibuat heboh dengan aksi Eliano. Apa penyebabnya? Yuk kita simak videonya.
Dalam laga lanjutan BRI Super League antara Persib Bandung versus PSM Makassar yang digelar malam tadi, ada satu sosok yang tampil mencuri perhatian. Bukan karena gol atau assist, melainkan karena perubahan gaya bermainnya yang terlihat sangat berbeda dari biasanya. Yaps, sosok tersebut tak lain dan tak bukan adalah Eliano Reinders. Pada pertandingan ini, Eliano tampil jauh lebih agresif. Pressing yang ia lakukan terlihat lebih intens, tackle-tackle lebih berani, dan pergerakannya di lapangan terasa penuh determinasi. Sejak menit awal, Eliano seakan menunjukkan bahwa dirinya datang bukan hanya untuk bermain rapi, tetapi juga untuk bertarung. Menariknya, perubahan tersebut diduga tak lepas dari instruksi khusus sang pelatih, Bojan Hodak. Dari pinggir lapangan, Bojan terlihat beberapa kali memberi arahan langsung kepada Eliano. Bojan Hodak seakan berbisik kepada Eliano dengan gaya khas Sunda. Sok main cing mang prang, mun aya nanaon aing nu turun tangan. Jelas, instruksi itu tampaknya benar-benar diresapi Eliano. Sepanjang laga, ia tak ragu melakukan duel keras dengan pemain PSM Makassar. Saking agresifnya, Eliano bahkan sempat terlibat adu mulut dengan salah satu pemain lawan, yang langsung memancing reaksi penonton di stadion. Aksi tersebut sontak membuat bobotoh bersorak. Banyak yang menilai penampilan Eliano malam tadi benar-benar berbeda dari biasanya. Di media sosial, bobotoh pun ramai-ramai menyebut bahwa Eliano sedang berada dalam kondisi terbaiknya. Tak sedikit yang berkelakar, penampilan Eliano kali ini dengan sebutan Eli Mode Nyerentang. Sebuah gambaran bahwa sang pemain tampil penuh emosi, berani, dan siap bertarung demi lambang di dada. Lantas bagaimana nih tanggapan para bobotoh online terkait penampilan Eliano malam ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Bursa transfer Persib kian memanas. Umuh Mukhtar akhirnya beri tanggapan. Apa katanya? Yuk kita simak videonya. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, Umuh Mukhtar, memberikan tanggapannya soal isu pemain baru yang dikabarkan akan bergabung dengan tim Persib Bandung. Sebagaimana yang diketahui, menjelang berakhirnya putaran pertama kompetisi BRI Super League 2025-2026, beberapa nama santar dikabarkan akan bergabung dengan skuad Maung Bandung. Beberapa pemain yang dikait-kaitkan akan bergabung dengan skuad Maung Bandung pada putaran kedua kompetisi BRI Super League, diantaranya ada Joey Pelupesi. Menurut Umuh Mukhtar, isu pemain baru yang akan bergabung dengan Persib merupakan hal biasa dan selalu terjadi jelang dibukanya bursa transfer. Selain itu, pria yang akrab disapa Pak Haji ini belum bisa memberikan bocoran mengenai pemain anyar yang akan direkrut untuk menggantikan William Marsilio, maupun untuk menambah kekuatan saat mengarungi putaran kedua. Umuh menyatakan, dalam bursa transfer, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pelatih, karena Bojan Hodak yang memahami kebutuhan tim. Biasanya, isu-isu seperti itu benar, tapi kadang bohong, tapi kadang-kadang iya, tapi saya tidak bisa bicara dulu. Nantilah kalau pelatih sudah menyebutkan. Saya juga tidak berani bicara. Nanti saja kalau pelatih sudah menjelaskan, pengganti William siapa dan namanya siapa, ungkap Umuh Mukhtar. Sementara itu, selain rumor mendatangkan pemain baru, Persib dikabarkan akan melepas beberapa pemainnya setelah putaran pertama. Beberapa pemain yang santar dikabarkan akan dilepas ke klub lain, diantaranya Rezaldi Hehanusa, Hamra Hehanusa, Febri Haryadi, Adam Prizibek, dan Federico Barba. Terkait kabar tersebut, pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan hal itu merupakan rumor yang biasa terjadi di sepak bola jelang dibukanya bursa transfer. Menurut pelatih yang membawa Persib back-to-back juara ini, pada musim ini Persib membutuhkan banyak pemain, lantaran harus tampil di kompetisi BRI Super League dan AFC Champions League 2. Sehingga jika banyak yang dilepas pada putaran kedua nanti, maka skuad Maung Bandung bakal kekurangan pemain. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan akan ada pemain yang akan dipinjamkan. Hanya saja pihaknya belum bisa memastikan karena akan melihat terlebih dahulu kondisi tim. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya.